Hai, assalamualaikum teman-teman. Kita ketemu lagi di channel Aprista Sasi. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya dan selalu bahagia, tetap semangat. Buat yang sakit, aku doakan semoga cepat sembuh biar bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Ini adalah vlog mudik aku di kampung halaman. Tapi di video ini tuh masih di rumah ya. Ini tuh 1 hari sebelum kita pergi mudik. Aku pergi dulu ke makamnya anakku. Sekalian kita pamitan karena dia mau ditinggal sendirian lagi. Tadi kita mampir dulu ke pasar buat beli bunganya dan ini udah ada di lokasi. BTW, di sini tuh pemakamannya masih baru dan satu-satunya yang dimakamkan ini baru anakku aja. Tapi di balik dinding itu udah ada makam banyak, maksudnya makamnya desa ya, orang-orang kampung situ. Tapi yang di sini itu lahan dari perumahan dan baru anakku aja yang dimakamkan di sini. Jadi dia sendirian. Di video ini tuh bakalan aku lebih banyak nunjukin foto-foto ya selama aku di rumah, mudik di rumahnya orang tua di Banyuwangi sana, karena aku nggak ambil video banyak-banyak, terutama pas lebaran itu juga nggak ambil video sama sekali, jadi cuman ada foto-foto aja, sedikit banget sih ngambil videonya. Emang nggak apa ya, nggak diniatin buat ngevlog gitu, karena pas begitu udah kumpul sama sama teman-teman, sama saudara-saudara, keluarga itu kayak kita nyatu aja gitu, jadi aku nggak kepikiran buat ngerekam bikin video gitu. Sayang sih sebenarnya ya nggak diabadikan, cuman ya akunya kayak ya udah, enjoy aja, kita saling ngobrol bercanda-canda gitu. Itu di hari Sabtu dan ini udah sore hari. Jadi seharian itu kan aku packing, ngeberes rumah, dan aku udah bilang sama suami aku hari ini aku nggak masak karena udah dapur juga udah aku beresin, udah bersihin semuanya, nggak mau masak lagi, nggak mau kotor-kotorin lagi. Jadi sore ini kita buka puasanya tuh di luar dan aku request makan soto, pengennya makan sotonya itu yang dimakan di tempat gitu, biar bener-bener menikmati rasanya makan soto gitu loh. Kalau dibawa pulang tuh kayak udah beda rasanya, dan aku kalaupun bikin soto sendiri juga nggak nggak lengkap kayak kondimennya tuh kan nggak sama kayak kalau beli soto yang ada koyanya, ada jeruknya, ada apanya gitulah, lengkap gitu ya, kan enak. Aku makannya belakangan dan aku berusaha untuk menikmati makanku. Tadi tuh suami aku awal-awal buka puasa, awal-awal maghrib langsung makan buka puasa dan aku suapin dulu Nisrina, dan sekarang giliran aku makan. Ini keesokan harinya kita pagi-pagi udah ada di stasiun karena keretanya itu jam 8, jadi jam 7 lebih sedikit tadi kita tuh udah berangkat ke stasiun. Kita mudiknya naik kereta ya, dan perjalanan itu sekitar 7 sampai 8 jaman gitulah. Teman-teman gimana mudiknya, lancar nggak? Kalian mudiknya kemana nih? Iya, karena ini juga masih suasana lebaran Idul Fitri, aku mau ucapin selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Aku minta maaf kalau mungkin di video aku ada kata-kata yang menusuk hati, yang gak enak didengar, yang menyinggung. Mohon dimaafkan ya. Semoga ibadah kita diterima dan kita bisa ketemu lagi di Ramadan dan Idul Fitri tahun depan, tahun-tahun depan lagi, dan tahun-tahun depan seterusnya. Amin. Kasih ya udah nyempetin buat nonton video ini, dan buat teman-teman yang udah subscribe, like, komen video aku ucapin makasih banyak banget. Semoga kita semuanya selalu berlimpah rizki, amin. Buat yang baru nemuin channel ini, aku ucapin selamat datang dan salam kenal. Ini tuh udah di rumah ya, dan malam harinya anakku pengen mainan kembang api, jadi udah kita main-main dulu kembang apinya, dan ini udah di hari rayanya. Dan ini kumpul-kumpul keluarga ya, pas kita ada reuni keluarga, cuman foto-foto aja. Ini lokasinya di rumahnya Mbak Putri yang berketepatan untuk acara reuni tahun ini jadi tuan rumah, dan jangan salvok tadi itu kalau kalian lihat ada salib, karena emang saudaranya Mbah Kakungku itu ada yang non muslim, jadi emang keluarga besarnya dari saudaranya Mbah Kakungku tuh adiknya Mbah Kakungku ya, yang mbahku juga sih, terus ya sampai anak cucunya semuanya tuh non muslim. Dan ini sekarang kita lagi ada di kebun buah naga. Jadi tadi habis acara reuni itu kita semuanya diajak ke, kita keluarga aku ya yang dari bapakku, mbah kakungku sendiri maksudnya. Itu diajak ke kebun buah naga punyanya omku. Seneng banget kita kayak jalan-jalan di wisata agro gitu ya. Dulu banget berapa tahun yang lalu pernah juga diajak main ke sini berapa kali ya, lumayan sering sih. Tapi dulu itu masih jadi kebun jeruk dan mungkin udah nggak produktif atau nggak bagus ya prospeknya, jadinya sama omku itu udah diganti sama kebun buah naga, semuanya buah naga, dan kita tuh mau makan di situ silahkan dibolehin lah. Terus ini metik
buah naganya sebanyak-banyaknya juga boleh, dan kita tuh bawa pulang 2 karung gitu. Buah naga hasil panen sendiri, seneng banget. Ini kalau di Malang, buat masuk ke tempat kayak gini biasanya udah ditiketin tuh, satu orang mungkin 20.000 kali ya, kan lumayan banget ya. Kalau di Malang biasanya kebun apel atau kebun stroberi gitu, mungkin sekarang udah 20.000 lebih, karena yang tiket 20.000 itu udah kayak berapa tahun yang lalu, waktu aku kuliah lebih dari 5 tahun yang lalu. Ini ya kita foto-foto aja sih di situ, seneng banget soalnya kayak lagi berwisata ya. Ini tuh hari berikutnya, kita lagi jalan-jalan main ke sawahnya ibu bapak. Lagi ditanamin cabe, jadi hari ini tuh kita lagi panen cabe. Itu kan udah nggak kelihatan yang merah-merah ya cabenya, karena udah dipetikin. Yang bagian yang sini-sini yang deket-deket sini tuh aku sama mbakku yang petikin tadi itu panas-panas, jadi kita ke sawahnya tuh sambil bawa payung. Dan ini tuh pengen bikin video ala-ala gitu loh. Pengen bikin video yang gimana yang bagus gitu, tapi ternyata gagal, dan ya udahlah, mau ngulangin lagi kayak nggak kuat sama panasnya, ya udah deh. Dan ini ibuku lagi investigasi cabai-cabainya, dan ini kita lah selfie-selfie dikit gitu ya. Dan ini adalah hasil petik kita hari itu. Lumayan panas-panasan petik cabai gitu. Dan ini keesokan harinya lagi main ke pantai, ngajak main Nisrina main ke pantai ya, karena dia itu udah dari lama banget ngajakin main ke pantai. Dulu pertama kali main ke pantai juga ke pantai sini, mungkin dia masih umur 3 tahunan gitu. Dulu itu kayak masih takut-takut gitu ya, jadi nggak mau kena air gitu loh, takut pokoknya anaknya. Cuman sekarang itu dia mulai lebih penasaran, udah mau kena air lautnya, malah ngajakin mandi. Tapi bodohnya aku itu lupa banget bawa baju ganti. Ini pantainya itu yang deket dari rumah aja, mungkin kayak 7 sampai nggak sampai 10 kilo ya, mungkin 7 kilo, 7 atau 8 kilo gitu dari rumah. Dan ini pantai yang nggak bagus-bagus banget sih, cuman kok tumben banget kali ini, baru pertama kali aku ke pantai ini tuh ombaknya kecil kayak gini. Biasanya kalau di sini tuh ombaknya tuh gede, jadi kayak aku sih takut ya kalau mandi di sini, apalagi kalau di sini yang mandi di sini tuh kayak takutnya nggak aman gitu loh, karena ombaknya gede. Cuman pas ini kok tumben banget ombaknya kecil. Tapi di sini tuh bukan pantai yang bagus banget gitu sih, pasirnya juga ya pasir hitam gini, terus airnya tuh keruh. Terus kayak aku agak nggak serak kalau anakku mandi di sini. Akhirnya iseng-iseng aja sih bilang sama suami aku, kita pindah pantai aja yang di sana. Emang agak jauh sih, tapi kayak lebih kids friendly gitu ya. Kalau anakku mau main-main air, mau mandi gitu, aku lebih tenang gitu ya, rasanya kayak lebih enjoy aja, mungkin dia mainnya juga. Dan aku nunggunya juga nggak sepanas itu. Dan ini tadi habis main-main kita sarapan dulu, karena dari rumah berangkatnya tuh pagi, belum sempet sarapan, jadi sarapan dulu. Habis sarapan terus main lagi, main air lagi. Nah habis ini tuh kita langsung cabut pergi ke pantai yang satunya lagi yang agak jauh. Dan kita sudah sampai di destinasi berikutnya. Jaraknya itu mungkin sekitar 1 jam dari pantai yang tadi ya, jadi lumayan jauh, tapi worth it lah. Apa ya, Nisrina kan kalau di Malang itu nggak pernah ke pantai, jadi kayak ya udahlah, kita puas-puasin mumpung di sini. Biar dianya seneng, biar ada kenangan juga, dan ya biar ya kita seneng-seneng juga lah, orang tuanya juga seneng. Intinya ya dipuas-puasin aja, jadi kita pilihnya yang agak jauh nggak apa-apa lah, lebih nyaman, lebih enak gitu. Kalau orang Banyuwangi pasti udah tahu, udah bisa nebak ini ada di mana. Yap, Anda benar, ini di Pantai Watu Dodol, tapi ini yang versi Grand Watu Dodolnya ya. Jadi agak geser sedikit dari Pantai Watu Dodol yang ada apa tuh, yang ada gandrungnya itu loh. Di sini juga rame, dan pantainya itu ombaknya juga kecil kayak gitu loh. Jadi ya aman juga, sama kayak yang tadi ya ombaknya. Eh, dan juga kelihatan dangkal gitu loh pantainya itu. Apa sih? Ya yang di tepi-tepi lautnya itu kayak kelihatan dangkal gitu. Jadi aku kayak lebih aman aja kalau misalnya Nisrina mau mandi di sini. Dan airnya itu juga di sini tuh jernih. Pokoknya enak lah.
Dan akhirnya karena dia udah nggak tahan ya, pengen mandi, pengen main air, dan aku tuh nggak bawa baju ganti, ya udah deh aku suruh lepas bajunya, jadi dia cuman pakai kaos sama celana dalam aja. Terus nanti pulangnya tuh ya udah nggak pakai daleman, langsung dipakein kaos sama celana gitu. Karena ya gimana lagi, nggak ada orang jualan baju-baju juga gitu loh. Biasanya kan ada ya orang jualan baju kaos-kaos gitu buat kita ganti kalau nggak bawa baju ganti gitu, tapi nggak ada sama sekali. Jadi ya udah diakalin kayak gitu aja. Suami aku juga nggak bawa baju ganti tuh, jadi pas pulang itu ya celananya itu ya basah-basahan di jalan, kita kan naik motor ya. Happy banget itu mereka berdua. Jujur aku tuh juga pengen banget nyemplung, pengen banget ikutan mandi di situ, tapi tuh kepikiran takut basah, soalnya kan pakai jilbab juga, jadi nanti kalau basah sampai jilbabnya itu juga gimana nanti kalau pas pulang, soalnya kita kan naik motor juga ya. Jadi aku tahan-tahan aja deh. Di Malang tuh sebenarnya ada pantai, tapi tuh jauh banget, dan juga di sana itu ombaknya tuh gede banget, jadi kayak aku nggak ada kepikiran di Malang tuh pengen main ke pantai tuh nggak ada sama sekali. Jadi kalau pengen main ke pantai ya kalau pas kita mudik aja. Sebenarnya pantainya di Malang tuh juga bagus-bagus banget. Pokoknya kan terkenal pantainya di Malang tuh bagus-bagus banget. Cuman ya itu tadi ombaknya gede. Jadi aku kayak nggak pengen gitu. Jadi video kali ini sampai sini aja teman-teman. Makasih udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum. Bye.